Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan sistem kami untuk mata kuliah APBO. Kami membuat sistem analisis untuk catering Mama In. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Arga Bunda Simarmata dengan NPM 4523210020. Saya Aditya Nurlintang dengan NPM 03. Saya Alif Khairil Akbar dengan NPM 09. Dan Saya Andra dengan Alfred dengan NPM NPM 17. 18. Saya Anda Teguh Ramadan dengan NPM 17. Proses usaha yang kami pilih ini adalah usaha catering dari tetangga salah satu anggota kami. Proses dari catering ini cukup sederhana karena pemasarannya itu menggunakan status WhatsApp, di mana akan diposting menu-menu apa saja yang akan dijual keesokan paginya. Lalu masuk ke dalam proses produksinya akan membeli bahan di pagi hari, lalu masak pada siang hari dan makanan sudah matang akan diantarkan pada sore harinya atau siang harinya tergantung pada waktu memasaknya. Lanjut. Berikutlah dokumentasi foto wawancara ketika saat di wawancara. Di sini terlihat di rumahan sekali karena memang basisnya sangat sangat sederhana dan bersifat rumahan. Oke, lalu untuk yang kendala pada catering ini, yang pertama adalah pesanan yang tidak sistematis, pengolahan pesanan masih manual, perhitungan dan pencatatan manual, format pemesanan tidak konsisten, dan tidak ada sistem pengingat otomatis. Jadi bergantung pada ingatan sendiri. Untuk solusi yang ditawarkan, itu adalah semua sistem kami menyediakan fitur pencatatan pesanan otomatis yang ditampilkan di halaman pemesanan untuk penjual. Lalu yang kedua adalah sistem menampilkan riwayat pemesanan dan detail isi pesanan di halaman khusus penjual. Jadi penjual dapat melihat status pesanan berupa belum dikirim, sudah dibayar, dan lain-lain secara real time dan menghindari pesanan yang tertukar dan terlewatkan. Lalu sistem kami menghitung total harga secara otomatis berdasarkan menu dan jumlah yang dipilih pelanggan. Lalu sistem ini menyediakan form pemesanan terstruktur yang wajib dan diisi oleh pembeli. Hal ini memastikan data pesanan selalu lengkap, seragam, dan tidak bergantung pesan bebas di WhatsApp. Lalu yang terakhir, sistem ini memberikan notifikasi otomatis saat pemesanan dibuat. Penjual dan pembeli akan dapat pemberitahuan yang berfungsi sebagai pengingat digital sehingga tidak perlu mencatat manual atau mengingat sendiri. Selanjutnya functional requirement terdapat 7 ya. Yang pertama itu sistemnya ini dapat mencakup filter login dan akses pengguna untuk keamanan akses, terus pengelolaan data untuk pengguna dan pesanan. Yang ketiga ada tampilan menu makanan, proses pemesanan yang praktis, selanjutnya metode pembayaran, notifikasi yang otomatis, dan konfirmasi untuk memastikan pesanan yang berhasil. Lalu berikutnya ada aktor yang terlibat, di mana ada dua aktor. Yang pertama itu penjual, yaitu sebagai pengelola sistem, bertanggung jawab dalam menyediakan informasi menu, memproses pesanan yang masuk, lalu mengelola data pemesanan, dan menerima pembayaran. Dan yang kedua ada aktor pembeli sebagai pengguna sistem. Pembeli dapat melakukan pemesanan makanan, mengisi data pribadi, memilih metode pembayaran, dan menerima notifikasi pesanan. Lalu untuk use case dan skenario dari setiap aktor, yang pertama itu eh, penjual, di mana penjual bisa mengelola profil dan status dari catering, toko catering, lalu ada mengelola data makanan, melihat menu makanan, melihat daftar pesanan, konfirmasi pembayaran, konfirmasi pesanan. Lalu pembeli itu bisa masuk sebagai tamu dengan cara scan QR dan bisa juga dengan cara login di mana pembeli akan membuat akun pada dalam sistem. Lalu pembeli bisa melihat menu makanan, pembeli bisa memesan makanan, dan pembeli bisa mengisi data diri, memilih metode pembayaran, memilih daftar transaksi, dan menerima notifikasi pesanan.
untuk skenario yang pertama yaitu skenario pembeli. Yang pertama itu mulai, terus pembeli bisa scan QR untuk mengakses sistem sebagai tamu, lalu pembeli melihat daftar menu yang akan dipesan. Dan yang selanjutnya pembeli bisa melakukan pesanan. Jika tidak, lanjut ke langkah 13, di mana dia bisa melihat riwayat transaksi. Dan yang kelima itu pembeli memilih makanan dan tentukan jumlah porsinya. Lalu pembeli mengisi data diri seperti menginput nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu yang ketujuh pembeli bisa memilih metode pembayaran. Jika COD dia akan lanjut ke langkah 8, dan jika transfer bank dia akan lanjut ke langkah 9. Untuk langkah 8 itu pembeli membayar langsung ke penjual secara tunai, dan jika langkah ke 9 itu memilih transfer, si pembeli akan melakukan pembayaran melalui bank atau m-banking. Lalu yang ke-10 itu tunggu konfirmasi pesanan dari penjual. Lalu yang 11 ada jika pesanan tidak dikonfirmasi, jika metode pembayaran bukan COD, melakukan proses refund. Lalu yang ke-12 pesanan dikonfirmasi, sistem akan mengirim notifikasi pesanan ke pembeli. Lalu yang ke-13 pembeli bisa melihat riwayat transaksi sebelumnya berdasarkan status transaksinya. Dan ke-14 itu selesai. Berikut untuk flowchartnya, di mana admin start itu scan QR, melihat daftar menu, bisa melakukan pesanan. Jika ya, dia akan menginput makanan, nama makanan dan jumlahnya, lalu menginput data diri. Terus pembeli disuruh memilih untuk metode pembayaran COD atau melalui banking. Jika iya, dia akan melakukan pembayaran di tempat. Jika tidak, dia akan melakukan pembayaran melalui bank atau banking. Lalu langsung ke pesanan dikonfirmasi. Jika COD, jika yes, dia akan menerima notifikasi pesanan. Terus kalau pembayaran COD, dia langsung ke sini. Kalau tidak, dia akan di refund. Lalu jika pembeli tidak melakukan pesanan, dia juga bisa melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, lalu selesai. Lalu pada skenario kedua yaitu penjual. Yang pertama itu mulai, lalu berikutnya melihat daftar menu. Ketiga, tentukan apakah ingin mengelola menu. Jika iya, penjual bisa lanjut ke langkah 4, 7, dan 10. Jika tidak, lanjut ke langkah 13. Langkah keempat itu tentukan apakah ingin menambahkan menu baru. Jika iya, masukkan data stok, harga, nama makanan, foto, deskripsi. Jika ingin mengedit menu, lanjut ke langkah 7. Lalu langkah selanjutnya simpan dan keluar dari pengelola menu, lalu langsung lanjut ke proses pencetakan notifikasi. Yang langkah ke-7 itu tentukan apakah penjual ingin mengedit menu yang sudah ada. Jika iya, penjual bisa melakukan perubahan pada menu yang sudah ada seperti merubah stok, harga, nama makanan, foto makanan, dan deskripsi makanan. Terus jika penjual bisa hapus menu, dia lanjut ke langkah 10. Lalu langkah 8 itu simpan perubahan dan keluar dari pengelolaan menu, lanjut ke proses pencetakan notifikasi. Lalu langkah yang ke-13 itu cek apakah ada notifikasi masuk. Jika tidak, akhir proses. Jika ada, lanjut ke langkah 14. Untuk langkah 14 itu penjual bisa melihat daftar pesanan, buka detail pesanan, lalu penjual bisa tentukan apakah ingin konfirmasi pesanan. Jika tidak, cek metode pembayaran. Jika bukan COD, lakukan refund. Jika COD, akhiri proses. Jika ya, lanjut ke langkah 17. Untuk langkah 17 sendiri itu ubah status pesanan. Lalu yang ke-18, sistem akan mengirim notifikasi ke pembeli dan selesai. Berikut untuk flowchartnya, yaitu pertama start, melihat daftar menu. Jika mengelola menu, dia akan ke bawah, yaitu menambah makanan.
menambah menu, edit menu, atau hapus menu. Jika dia menambah menu atau edit menu, si penjual akan melakukan input stok, harga, nama makanan, foto makanan, dan deskripsi makanan. Jika tidak selesai, lalu jika dia tidak mengelola menu, dia akan bisa melakukan menerima notifikasi pesanan. Jika iya, dia akan melihat daftar pesanan, melihat detail pesanan, dan konfirmasi pesanan. Jika iya, dia akan melihat status pesanan, merubah status pesanan. Jika tidak, pembayaran COD, dia akan langsung ke notifikasi pesanan. Lalu jika tidak COD, itu dia akan refund dan langsung ke notifikasi pesanan dan selesai. Lalu berikut diagram use case-nya, di mana ada dua aktor juga, yaitu penjual sama pembeli. Penjual bisa mengakses, mengelola profil dan status dari toko catering. Lalu penjual bisa melakukan pengelolaan data makanan, melihat menu makanan, melihat daftar pesanan, konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi pesanan. Lalu untuk pembeli sendiri, dia bisa masuk sebagai tamu dengan cara scan QR dan bisa menggunakan login, yaitu dia akan membuat akun pada sistem. Lalu pembeli bisa melihat menu makanan, memesan makanan, mengisi data diri, lalu memilih metode pembayaran, dan melihat daftar transaksi yang sudah dia lakukan, lalu menerima notifikasi pesanan. Baik, masuk ke dalam rancangan database. Yang pertama itu ada data master. Entitas pertama itu adalah pembeli dengan atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon dengan primary key-nya itu ID pembeli. Selanjutnya, lalu pada data master yang kedua itu adalah makanan dengan atribut ID makanan, nama makanan, stok, harga, foto, dan deskripsi dengan primary key-nya itu ID makanan. Selanjutnya, masuk ke dalam data transaksional itu yang pertama ada pesanan dengan atribut itu ID pesanan, ID pembeli, ID makanan, jumlah, subtotal, dan waktu pesan dengan primary key-nya itu ID pemesanan. Lalu ada foreign key juga untuk melakukan relasi ke tabel pembeli itu ada ID pembeli, dan relasi ke tabel makanan itu ID makanan. Lalu yang kedua adalah pembayaran dengan atributnya ID pembayaran, ID pesanan, subtotal, metode, dan waktu pembayaran dengan primary key-nya itu ID pembayaran, dan foreign key untuk relasi ke tabel pesanan itu ada ID pesanan. Terakhir, dalam data transaksional itu ada notifikasi dengan nama atribut itu ID notif, ID pesanan, konfirmasi, status, dan notif. Dengan primary key itu ID notif dan foreign key untuk ke tabel pesanan itu ID pesanan. Baik, langsung masuk ke dalam diagram RD. Yang pertama itu ada pembeli sebagai data master akan membuat pesanan data transaksional. Lalu pesanan tersebut dibayar dengan pembayaran yaitu data transaksional. Di pesanan juga dapat menghasilkan notifikasi yang bersifat transaksional. Untuk makanan sendiri itu dipesan dalam bentuk pesanan. Selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini kami memiliki 5 kelas, yaitu kelas pembeli, kelas pesanan, kelas makanan, kelas notifikasi, dan kelas pembayaran. Pada kelas pembeli sendiri memiliki atribut ID pembeli dengan tipe data string, nama pembeli dengan tipe data string, alamat dengan tipe data string, nomor telepon dengan tipe data string. Metodenya sendiri ada isi data diri, pesan makanan, pilih metode pembayaran, melihat daftar transaksi, dan menerima notifikasi pesanan. Untuk selanjutnya adalah kelas pesanan. Terdapat atribut ID pesanan dengan tipe data string, jumlah dengan tipe data string, subtotal dengan tipe data string, waktu pesan dengan tipe data date time. Lalu untuk metodenya ada buat pesanan, lihat pesanan, hitung subtotal, dan konfirmasi pesanan. Lalu pada kelas makanan terdapat atribut ID makanan dengan tipe data string, stok dengan tipe data string, harga dengan tipe data string, nama makanan dengan tipe data string, foto
dengan tipe data string, deskripsi dengan tipe data string. Lalu ada metode kelola makanan dan lihat daftar menu. Untuk kelas notifikasi terdapat atribut ID notif dengan tipe data string, notif dengan tipe data string, konfirmasi dengan tipe data string, status dengan tipe data string. Lalu pada metodenya terdapat kirim notifikasi dan tampilkan notifikasi. Pada kelas pembayaran terdapat atribut ID pembayaran dengan tipe data string, metode pembayaran dengan tipe data string, waktu bayar dengan tipe data datetime. Untuk metodenya sendiri terdapat pilih metode, bayar pesanan, konfirmasi pembayaran, lihat daftar pesanan. Lalu untuk hubungan kelas pembeli dan pesanan adalah 1:0 atau lebih, karena pembeli bisa melakukan pembelian maupun tidak, dan juga bisa melakukan beberapa pembelian sekaligus. Lalu pada kelas pesanan dan kelas makanan, hubungannya adalah kan 1:lebih maupun 1:lebih, karena pesanan tidak dapat dilakukan tanpa makanan. Lalu satu pesanan bisa dilakukan banyak makanan sekaligus, maupun makanan juga dapat dipesan dalam berbagai pesanan. Lalu untuk pesanan dan pembayaran hubungannya adalah 1:1, karena satu pesanan terdapat satu payment, dan hubungannya adalah ketergantungan karena pembayaran tidak dapat dilakukan tanpa pesanan. Lalu untuk notifikasi dan pembayaran hubungannya adalah 1:1, seperti pesanan tadi, satu pembayaran akan menghasilkan satu notifikasi. Lalu untuk hubungannya adalah ketergantungan karena notifikasi membutuhkan pembayaran untuk dilakukan. Lalu pembeli dan notifikasi hubungannya adalah 1:0 atau lebih, karena pembeli di sini bisa juga nggak melakukan order maupun melakukan order, dan bisa banyak orderan sekaligus. Lalu berikut adalah sequence diagram. Ini sequence diagram untuk penjual. Di sini penjual eh, melakukan edit data diri ke sistem catering, lalu mengatur buka tutup catering ke sistem catering, membuat menu, menghapus menu, menambah stok menu. Lalu sini sistem memberikan detail menu ke penjual. Lalu penjual sini melakukan melihat aktivitas pesanan. Lalu sistem catering memberikan daftar pesanan. Lalu penjual di sini melakukan konfirmasi pesanan. Sistem memberikan pembayaran. Lalu untuk sequence diagram dari pembeli, di sini pembeli melihat menu, lalu sistem catering memberikan menu, pembeli melihat daftar transaksi, sistem memberikan form pesanan, lalu sistem memberikan rincian pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran, lalu dari sistem catering memberikan detail order ke pihak catering, lalu pihak catering memberikan keterangan dari konfirmasi pesanan. Lalu dari sistem catering memberikan notifikasi pesanan ke pembeli. Selanjutnya masuk ke mockup, yang mana mockup ini dibedakan menjadi dua aktor, pertama penjual dan pembeli. Sini untuk yang penjual, di tampilannya seperti ini, yang mana ada judul nama cateringnya, terus notifikasi untuk si tokonya ini buka atau tutup, terus fitur untuk mencari daftar menu makanan. Selanjutnya ada gambar makanan dan keterangan nama, rating, dan harganya. Di sebelah kanan atas pada gambar terdapat fitur untuk mengedit daftar menu. Setelah kita klik masuk ke edit data makanan. Dan dalam ini ada untuk mengedit foto, nama, kategori, harga, stok, dan estimasi waktu. Setelah kita klik tombol simpan, akan memunculkan notifikasi upload editing menu. Dan misal kita klik navbar upload ini akan masuk ke tambah makanan. Nah, di dalamnya ada foto, nama, kategori, harga, stok, estimasi waktu. Misal kita klik, akan bertambah menunya. Dan misal kita masuk ke navbar ketiga, yang mana ada pesanan untuk melihat riwayat pesanan, untuk melihat pesanan baru, dan riwayat pesanan. Misal kita klik pesanan baru, akan menampilkan
tampilan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Yang di dalamnya ada informasi pesanan dengan nama, metode pembayaran, nomor pesanan, nomor telepon, alamat, waktu pemesanan, dan menu yang dipesan oleh si pembeli, dan juga harganya. Misal kita klik batal, akan menampilkan alasan untuk pembatalannya itu seperti apa. Nanti kita ketik, terus kita kirim, dan akan masuk ke notifikasi si pembeli, dan akan menampilkan notifikasi pesanan telah dibatalkan. Seperti berikut. Selanjutnya, misal kita klik konfirmasi untuk pesanan yang baru masuk ini, akan menampilkan status pesanan telah kamu konfirmasi. Lalu misal pesanan udah untuk siap diantar, kita klik tombol siap diantar, akan menampilkan notifikasi pesanan siap diantar. Dan status juga berganti, pesanannya telah kamu antar. Untuk riwayat pesanan, terdapat nomor pesanan, harga, dan juga notifikasi seperti proses, sukses, diantar, dan dibatalkan. Untuk profil pada si penjual, menampilkan status catering, jadi bisa diganti, bisa dibuka, dan ditutup. Dan menampilkan nama, email, dan nomor telepon. Juga ada fitur untuk melihat pesanan dan sign out. Dan ada fitur untuk mengedit profil, yang mana bisa mengubah foto, nama, email, dan nomor telepon. Selanjutnya untuk mockup si pembeli. Saat baru masuk, dia akan menampilkan tampilan seperti ini dan tombol pesan sekarang. Bisa kita klik pesanan sekarang, menampilkan tampilan seperti ini, yaitu judul, notifikasi, fitur cari, daftar menu makanan, dan terdapat gambar dan keterangan, rating dan harga, dan juga tombol tambah. Misal kalau kita klik tombol tambah ini, akan masuk ke keranjang dengan informasi daftar pesanan yang kita pesan, dan juga ada fitur untuk mengurangi dan menambah, dan juga bisa mendelete, menghapus daftar pesanan yang kita pesan. Nah, misal kita klik pesan sekarang, akan masuk ke pembayaran, yang mana di pembayaran ini kita harus mengisi data diri, yang mana isinya itu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada metode pembayaran, bisa transfer bank dan juga COD. Kita klik bayar sekarang. Pada notifikasi pembayaran yang diterima, terdapat tombol lihat pesanan dan pesanan lainnya. Misal kita klik lihat pesanan, akan masuk ke detail transaksi, yang mana statusnya masih menunggu penjual konfirmasi dengan informasi pemesanan seperti nama kita, terus metode pembayaran, terus daftar pesanan yang kita pesan. Terus masuk ke navbar ulasan, yang mana dalamnya ini ada keterangan nama bisnisnya, terus alamat bisnisnya, terus buka jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus ada bisa melihat ulasan dari orang lain yang telah membeli di catering tersebut. Terus navbar ketiga yaitu riwayat transaksi, yang mana menampilkan transaksi yang sebelumnya dengan status seperti proses, sukses, diantar, dan batal. Keterangannya itu seperti nomor pesanan, harga, dan juga jam yang keterangan jam yang telah dipesannya. Misal kita klik status proses, akan menampilkan seperti berikut: status menunggu penjual konfirmasi. Terus yang sukses menampilkan status sukses. Kalau yang status diantar menampilkan seperti berikut: notifikasi pesanan kamu telah diantar dengan estimasi 30 menit.
Terus yang terakhir yang batal, tampilkan status pesanan kamu telah dibatalkan dengan alasan yang dikirimkan oleh si penjual. Yang terakhir ini ada profil untuk si pembeli. Misal kita masuk sebagai tamu dan belum login. Tombol masuk, nanti kita disuruh untuk membuat akun supaya tidak masuk sebagai tamu. Oke, berikut foto dokumentasi dari si pemilik catering, yaitu mencoba dari mockup yang telah kita gunakan, yang kita buat. Feedback yang kami dapat yaitu setelah pemilik catering mencoba sistem dan desain interface yang kami buat, menurut pemilik catering yang seorang ibu-ibu, rancangan sistem kami cukup membantu dan semoga bisa mengurangi kerepotan si pemilik catering dalam mengurus pesanan. Tampilannya juga jelas dan mudah dibaca, membuat pemilik catering berpikir mungkin bisa mempelajari cara memakai sistem ini pelan-pelan dan mungkin akan dibantu oleh salah satu anggota dari kami. Lalu pemilik catering juga menambahkan sistem ini mungkin bisa lebih sederhana karena yang terpenting menurut pemilik catering adalah tulisan yang jelas, tidak ada tombol atau simbol yang membingungkan, terus bisa diakses di HP dan bisa membantu dan tidak merepotkan proses usaha pemilik catering. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Kami mengetahui bahwasannya presentasi yang kami lakukan masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.